Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini adalah kematian tidak menunggu taubatmu. Taubat salah satu dari 5 perkara yang harus disegerakan. Itu salah satunya adalah segera bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat ini diterima oleh Allah selama ruh ini masih berada di dalam jasad kita, belum keluar dengan batasnya sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang itu semasih ruh belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di sini, pintu taubat sudah tertutup. Maka taubat itu tidak menunggu, kematian itu tidak menunggu kapan kau bertaubat. Tetapi segeralah taubat sebelum kematian menjemputmu. Maka dalam kesempatan ini sudah hadir beberapa kawan-kawan kita ini pemuda, pemaja maksud saya, pemuda akhir zaman. Ya, salah satunya itu bintang tamu kita pada kesempatan ini yaitu Muhammad Sukriyanto. Kalau di Rumbu siapa yang tidak kenal? Ya, ini salah seorang warga yang ada di Desa Rumbu yang pernah kecanduan dengan narkoba, obat-obatan yang terlarang. Namun alhamdulillah sekarang dia sudah bertaubat, insyaallah taubatan nasuha. Mari kita simak penjelasan saudara kita atau ananda kita ini Muhammad Sukriyanto, bagaimana perjalanannya menuju taubat. Ya, mari kita simak. Oh ya, serius sangko nangko denti kayak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya silakan. Bagaimana hingga Anda itu bisa menjemput yang namanya hidayah Allah hingga sampai kepada taubatan nasuha. Pada suatu malam saya merenungkan yang namanya apa sih yang membuat saya nyaman, atau saya berkata dalam hati, apakah saya bahagia atau sengsara untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ini ya. Ya. Nah, lamun kan wah ngadu aku ini Ustad, wah ngadu aku sabu-sabu nih. Ya, kamu sudah pakai sabu-sabu. Terus dalam wah terkontrol si pengaruh sabu-sabu kah biasa main judi online kan, terus main apa lagi? Pokoknya sekitaran maksiat aja yang ada di kepala. Ya, yang ada di. Penting ada uang, Ya. uang dan uang. Victor lah, pikiran kotor. Ya. Terus? Nah, terus setelah saya memakai dalam beberapa jam, saya pergi main judi online. Nah, dalam pengaruh narkoba tersebut, terus main judi, habislah saya. Nah, di sana juga saya berkeinginan lagi untuk bermain, tapi uang
uang Sudah habis. sudah habis. Ah, Timbullah keinginan inilah itulah untuk ah, mendapatkan uang. ya, Nah, di sana saya mendatangi sebuah counter, di mana counter tersebut saya ingin membeli pulsa atau mengisi pulsa. pura-pura ini. Nah, Pura-pura atau beneran beli? Ini kan tadi tidak punya iya, uang. nggak punya uang kan? Ya, Nah, terus ini pura-pura lah, nanti setelah diisikan baru saya bilang eh, apa mungkin alasannya kan. Di sana saya ya. beralasan Uang saya hilang lah. dompet saya ketinggalan atau apalah. Selalu Hmm, itu yang saya ucapkan, ya. saya lontarkan alasan untuk Hmm, menipu seseorang atau untuk siapapun yang ada di benak inilah pasti. ya, Nah, di saat itu juga saya berhasil untuk diisikan pulsanya, saya berhasil. Tapi kan untuk apa namanya, orang konternya juga orang hukum, jadi dicegat saya, ya. jadi kurang berhasil lah. Tapi di sana saya bisa apa namanya, di apa ya, gua aku kendaliannya dengan Nah, bisa dikendalikan. ngadu HP na bapak. Bawa ngontrol bung ngadu HP na bapak main. Ya, Nah, main judi terus sampai di sana si tanah lah TM ku. Terus waktu itu kalau menurut aku selesai saya main di Pancor itu sekitar jam 12 lebih ke atas lah. Nah, dari sana saya jalan-jalan menuju Rumbu. hmm. Dari Pancor ke Rumbu. Iya, dari Pancor ke Rumbu, sampai di Rumbu itu setelah azan subuh. Hmm. Nah, saking jauhnya jalan-jalan Sudah lewat subuh. azan subuh ya. Ya, Di jalan saya apa namanya? pinggir jalan berhenti, berhenti istirahat. ya, istirahat. Ya, Terus di sana saya merenungkan, oh ternyata pekerjaan ini membuat membuat kita saya sengsara. sengsara Ya, batin, sengsara semuanya. Mana lagi kita harus mempunyai uang biar ada teman ya. ya. Biar kalau mau ada teman Harus ada uang. punya uang. Ya, ya. Itu lagunya Bang Haji Roma itu, ya, Bang Sukri, ya. Jadi banyak teman di meja makan. Kalau kita punya banyak uang, maka teman itu tinggal datang. Tapi kalau ketika kita sengsara, di sanalah kita lihat sebenarnya siapa teman kita yang sebenarnya. Ya, itu mawaddatus shodiqi tazharu waqtadhiqi. Jadi kesetiaan seorang teman itu akan nampak, akan terlihat ketika kita berada dalam kesempitan, dalam kesulitan. Ketika kita sulit, dia datang, maka itulah teman yang sebenarnya. Tetapi ketika kita senang, uang kita banyak, baru dia senang, maka itu bukan teman. Ya, tapi itu hanyalah apa namanya, teman sementara di saat kita senang. Ya, lanjut, Bang Sukri. Nah, terus di sana saya mengetahui juga, saya pikir-pikir ternyata tahun-tahun sebelumnya juga memang saya terlunta-lunta untuk mengerjakan semua ini. Gara-gara narkoba jenis sabu-sabu ini, kehidupan saya terlunta-lunta, Ya, tidak terurus, tidak lebih terurus. buruk dari seorang pengemis. Waduh, Nah, gelandangan. gelandangan, lebih Ya. buruk lagi dari gelandangan. Nah, terus di sana di malam sambil saya berjalan, oh ternyata saya sengsara mengerjakan ini. Gara-gara narkoba ini. Gara-gara narkoba ini. Ya. Nah, terus hari ke hari saya mendatangi
tetap ini saya sebelum saya mendatangi rumah saudara atau paman saya ini, sebelum hari-hari berikutnya sebelumnya itu saya tetap menggunakan dan menjual apapun yang saya punya. Hmm. Kan uang sudah nggak ada kan. Ya, Nah, karena saya menjualnya apa jara ya, apa jara apa jada itu wah jual gua. Nah, ya. terus sono Yang dekat-dekat semua jadi ah, jual. Ya, terus ya. suatu hari ketika waktu zuhur lah setelah selesai sholat Sholat zuhur zuhur. saya mendatangi eh, Siapa lah, nama pamannya itu? eh, Amin Ya, oh ya, Aminuddin. Amin Dudin. Oh, itu bapaknya Haji Ya itu. ya. Ya, betul. Nah terus di sanalah saya eh, rasa dikasih hidayah oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mungkin perantaranya itu dikasih dari rumah. Nah di sana di dalam rumah itu ada dua orang, mungkin orang lah sama ada dua anak yang dimana anak itu adik misan saya. Hmm. Nah terus kedua orang tuanya. Disebut namanya tuh Bang Syukri. Dua adik misan saya itu ada namanya Haji. Zarin Al-Ghifari, yang Ya, kedua Wajihan Wajihan Mustaghfirin. Mustaghfirin. Oh, orang-orang yang selalu beristighfar. Pantasan. Ya, terus. Nah di sana dalam rumah itu saya duduk-duduk di pintunya kan. Nah, Hmm. saya ditanya sama Pertanyaannya apa? Wajihan Mustaghfirin, saya ditanya, Ya, kenapa tumben. kakak pulang? Tumben kamu pulang. Kenapa enggak, dia bilang tumben. Ah, Kenapa kamu kakak pulang. pulang? Ah, Kenapa kakak pulang? ya. Nah saya jawab, saya sudah nggak punya uang. Oh ya, saya sudah tidak punya uang. Saya Ya. jawab begitu. Hmm. Nah di sana Mantap. di dalam percakapan kami itu Hmm. dia memperingati sambil mengajak. Ya, mengingatkan ya sambil mengajak. Mengingatkan sambil mengajak. Nah di sanalah hati saya terketuk. Hmm. Nah coba melihat aku ini nanti melihat aku coba peringat-peringatan menuju kebaikan doang maka Ya, tetap menuju kepada kebaikan. Terus Ya, itu buat kamu tertarik. tertarik. Nah hari apa coba kamu ajak saya ke sana. Kemana? Ajak ke sana. Di tempat dia ngajar ngaji katanya kan ada namanya pesantren Jabal Nur. Oh ya. Yang dipimpin oleh Al Ustadz Muhammad Khairi El Rumbuki. Oh iya iya iya. Oh gitu perjalanannya. Ya. Nah, terus ya inilah videonya kan. Nah, Subhanallah. Ya. Nah hari demi hari saya mengikuti kegiatan di Jabal Nur, Musala Jabal Nur. Nah di sanalah saya menikmati kenyamanan, kedamaian, gimana nikmatnya hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Wah luar biasa. Ya Allah, pokoknya luar biasa. Dan di sini juga di musola ini juga saya merasakan gimana rasanya surga dunia. Luar biasa. Dengan baca-bacaan ayat Al-Quran. Hampir setiap menit, setiap detik saya mendapatkan hal baru dan siraman kolbu di Jabal Nur. Luar biasa. Dengan ini saya juga sempat meminta beliau Pak Ustadz langsung untuk meminta untuk selalu dibimbing. Selalu tetap memberikan bimbingan. Ya. Dendek dapat putu angan. Ya. Belu angan dapat. Ya. Ya. Nah,
hal ini juga sudah saya sampaikan Ya, sebelum ini. ya. Jadi apa yang membuat kamu tertarik atau membuat kamu nyaman sehingga kamu merasa nyaman di sini, terutama di Pondok Pesantren Darul Hikam Al Rumbuki atau di Jabal Nur? Silakan bisa diceritakan pertama kali yang buat kamu terkesan, misal pas ketika. Ingat saya kamu itu datangnya malam Kamis. Iya. Ah, Saya datang sini malam Kamis ya. Di malam itu juga langsung mendapatkan ada kegiatan muzakarah. ya. Nah di sana pun saya mendapatkan hal baru yang berupa siraman kolbu. Nah, intinya yang membuat hati tenang. Nah dari sana saya merasakan, bilang sudah merasakan di sana malam pertamanya pun sudah ada rasa lah. Ya. Nah, terus Rasakan nikmat. Ya Ketenangan. Hari-hari demi hari, terus saya dikelilingi dengan remaja-remaja yang nggak ada kata-kata kasar, kata-kata kotor. Nah, kan kalau lingkungan saya sebelumnya, mantap. Tidak bisa dikatakan lagi dari perkataan aja kan? Ya. Dari udah kata-kata kasar, kata kotor. Ya. Itu yang selalu terdengar. Ya, selalu terdengar di lingkungan saya yang dahulu. Nah, di sini di lingkungan di sekitaran pesantren Darul Hikam ini, ya Allah, subhanallah, saya terkesima terus di hari-hari saya. Ya. Masih muda, tapi nggak pernah mengeluarkan kata-kata kotor dan pembicaraannya selalu perkara iman. Wah, perkara mantap. Ibadah. Perkara ibadah. Ya. Perkara istiqomah. Mantap. Ya. Itu yang membuat saya, illallah. Ini yang harus tetap mudah-mudahan istiqomah lah di hati saya terketuk. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk istiqomah di jalan ini. Amin, amin ya Allah. Amin. Pokoknya sukses lah buat pesantren Jabal. Ya Allah, hebat. Ya. Tidak bisa diucapkan kata. Ya. Ya, saya pernah dengar itu ya Mas Sukri atau Bang Sukrianto ini dulu sebelum datang itu dia tenar ini ya. Ya, Mas Dikrin, ya tenar ini. Tenarnya itu viral. Viralnya itu di medsos. Ya disebut sebagai orang ya preman, penjahat, perampok, pencopet. Ya ini penipu katanya di sana. Nah, ini anak rumbu. Ya, hati-hati. Nah, jadi itu gimana perasaannya Bang Sukri sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah gak pernah memikirkan ke samping itu, yang penting saya memikirkan gimana saya memperbaiki dulu. Diri dulu. Ya. Itu mungkin berikutnya lah, kalau sudah hati ini, jiwa ini lebih daitawah letene wakah. Ya. Semua lebih coba Ya. Ya. Dekatkan mic-nya. Supaya terdengar. Ya. Terus apa lagi pertanyaan? Ya. Jadi sudah luar biasa perjalanannya Bang Sukrianto ini. Jadi saya minta keterangannya lagi, salah satu yang sangat terkesan
ketika dibimbing di sini di Jabal Nur ini atau di Darul Hikam, ya, karena kita di sini insya Allah menerima siapapun yang mau kembali ke jalan Allah, ya, siapapun yang mau bertobat, kita siap 24 jam menerima di sini. Nah, oleh karena itu apa yang membuat, ya, salah satu saja yang buat Syukri itu sehingga terkesan itu begitu masuk di sini sudah nyaman, bahagia. Apa itu? Apakah ada amalan-amalan yang mungkin itu yang lebih terkesan diberikan di Jabal Nur ini atau di Darul Hikam Al-Rumbuk ini? Nah, yang pertama selain amalan pasti ada ya. Nah, yang pertama yang membuat saya di sini teristimewa dan pokoknya yang membuat saya nyaman, betah dan mulai mau Beribadah? harus berubah dan selalu taat ibadah. Lingkungannya terutama ya, terutama lingkungannya yang sedemikian rupa tapi istimewa. Punya apa namanya? Ada orang-orang teristimewa di sini untuk kita jadikan teman atau apa, tempat curhat. Ada yang memberikan nasihat di pesantren Jabal Nur tempatnya. Terus selain itu di sini kita merasa diperhatikan, dibimbing. Punya serba ada semuanya itu kalau bimbingan atau apapun. Nah, di sini untuk masyarakatnya di sini ya oke lah. Ramah. Ramah terus. Ya, bisa dibilang hebat juga. Terus selain itu juga selain lingkungan, selain faktor perhatian dan bimbingan, saya di sini juga mendapatkan hal-hal baru seperti ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu juga yang membuat saya lebih nyaman, tenang. Seperti di lagu-lagu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, mungkin sudah sedikit mendekati lah masuk itu jiwa-jiwa, karena kenyamanan atau ketenangan kita sendiri yang merasakannya kan. Ya. Dan malam juga banyak yang lain-lain yang diberikan seperti siraman kuku. So, ya lah, gitulah. Ya. Kemudian kan Anda Mas Syukri dulu kan pecandu lah begitu ya. Tidak pemakai narkoba. Nah, setelah berhenti memakai itu ada nggak efeknya? Ketika baru berhenti mungkin sehari semalam atau beberapa malam, beberapa hari, ketika sudah begitu stop, ya tobat, sudah apapun yang terjadi kita berhenti. Kira-kira itu ada nggak efeknya baik di dirinya ya Bang Syukri ini? Ya, itu pasti ada ya, karena dulunya kan bisa dikatakan saya pemakainya parah lah. Bisa dibilang parah karena sampai 5 hari 5 malam pun sudah nggak pernah tidur. Karena itu efek dari narkoba tersebut. Ya, sabu-sabu. 5 hari 5 malam tidak tidur. 5 hari 5 malam tidak tidur. Waduh, luar biasa. Di sana tetap bisa dibilang dikatakan sudah parah lah. Ya. Untuk terus untuk itu efeknya itu ya efek sampingnya di tubuh. Setelah
saya setelah berhenti? datang ke sini ke Jabal Nur, saya merasakan sudah beberapa hari atau beberapa mungkin 2 hari atau 3 malam. 3 malam mungkin Ya. sudah di sini. Saya merasakan panas di seluruh tubuh, bahkan bagian kepala belakang Hmm. terasa sakit di seluruh tubuh. Kadang-kadang dalam 1 jam, kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dia dingin. Ya, ya. Nah, itu yang saya rasakan pada malam tersebut. Nah, di sana pun dan Ustadz, Ustadz pun tetap dalam perhatian, ya, terus eh, terus memastikan air anak bayi yang dari ruqyah. Oh, ya, ya, sebuah ruqyah kan. ya, Nah, terus air yang sudah di ruqyah. ringan-ringan. Ya. Jadi, nah, cuman beberapa malam saya rasakan itu, terus Setelah itu, selanjutnya enggak pernah. alhamdulillah. Ya, Nah, ya. Nah, sekarang pertanyaan kita yang terakhir sebelum kita mengambil kesimpulan perjalanannya Bang Sukriyanto ini. Jadi bagaimana perasaannya setelah bertaubat? Ya, apakah ada rasa mau kembali ke jalan yang dulu yang pernah kamu lewati, atau ya jalan lingkaran iblis itu? Setelah bertaubat ini, apakah ada masih niatnya untuk kembali ke sana, ataukah semakin teguh hatinya untuk berjalan menuju kepada Allah, jalannya Allah Subhanahu Wa Taala? di sana sudah dalam beberapa minggu, saya mungkin sekitar 5 minggu. Nah, di dalam perjalanan saya yang 5 minggu itu pasti ada 1 bulan. rasa ya. Nah, dalam 1 bulan itu pasti ada rasa, kadang-kadang kalau dia sepi atau enggak ada saya kegiatan saya, kadang tapi alhamdulillah saya enggak sampai melakukannya lagi karena saya sudah Beriktikad. berikat. Nah, terus lama kelamaan dalam minggu hari saya merasa dengan amalan yang sudah yang sama Pak Ustadz di sini di Pondok Pesantren Jabal Nur ini, saya merasa ada ketenangan, kegelisahan itu pun sudah hilang dalam beberapa minggu terakhir ini. Intinya nggak ada lagi yang namanya panggilan dari hati itu untuk terketuk mau melakukan kembali ke jalan yang dulu, jalan yang dikehendaki iblis. Ya, jalannya iblis lah gitu ya. Ya. Arti sudah sekarang ini sudah teguh hatinya ya. Ya. Sampai saat ini sudah berapa bulan sudah? Mungkin dalam ada 1 bulan setengah. 1 bulan setengah lah. Ya. 7 minggu lah. Ya. Tadi malam dia masuk 7 minggu. Oh ya, malam Kamis tadi malam ya. Ya. Jadi insyaallah bulan Ramadan ini sudah siap beribadah ya. Alhamdulillah. Harus siap. Ya. Jadi Ramadan ini kita akan menuai yang namanya pahala ibadah. Ya. Maka Sukriyanto ini harus sudah siap ya, sudah hati-hati sudah siap, jiwa sudah siap ya, jiwa dan raga ini sudah terbangun, maka insya Allah ibadah di bulan Ramadan itu nanti juga kita sama-sama siap untuk beribadah puasa, menaikkan ibadah-ibadah di malam harinya ya, seperti tadarus, tarawih ya, insya Allah ya. Jadi kemudian yang saya tanya juga perlu saya, bagaimana kisahnya dengan seorang ibu Mas Sukriyanto? Ya, coba
Itu karena pernah saya dengar itu kisahnya itu sampai ketika kita selesai zikir masuk ke itu sampai nangis terseduh-seduh. Kenapa? Apa mungkin ada bisa diceritakan kisahnya dengan seorang ibu tercinta? Nah, kalau dengan ibu mungkin saya bisa dibilang anak durhaka, paling durhaka malah, Ya, karena setiap hari saya melakukan ibu saya dengan tidak manusiawi. ya, Nah, di sana saya tidak mempunyai uang. Nah, terus setelah saya tidak mempunyai uang, kan sudah bekerja, malas. Pokoknya untuk mencari uang itu nggak ada cara lain selain meminta sama ibu. hmm, Nah, hari itu saya datang ke pasar tempat dia jualan. hmm, Dia jualan kan. Di sana saya nggak peduli orang banyak, orang lain, pokoknya yang penting saya dapat uang. Itu ya aja malu itu intinya. tidak ada ya, Udah malu itu lenyap udah lenyap. dari muka bumi. Ya. Dari urat saraf Ya, lenyap. Nah, pokoknya intinya yang saya di benak saya atau di harus pikiran dapat saya uang harus dapat uang. dari ibu. Nah, dari ibu. Nah, Ya, terus di sana dari pasar dari pagi jam berapa mungkin saya ke pasar itu, dari pasar itu saya nggak dikasih. Saya pertamanya sih minta 500.000 kan. hmm. Nah, terus tapi nggak dikasih. Nah, sampai pulang pasar, sampai di rumah. Nah, Ibu dagang apa di pasar? dia jualan ikan pari. Oh ya, ya saya orang Rumbu itu kan DPR dagang pindang Rumbu. Ya, Ya ya, itulah usaha orang rumput yang terkenal. ya. Nah, terus sampai di rumah, kalau sekarang kan nggak ada, pulangnya ke tempat kerja langsung, Gudang, ya, gudang ikan yang didirikan oleh bupati kan. Nah, langsung dibangunkan. pulang di sana. Nah, di sanalah saya turun dari mobil umumnya, motor umum, Ya, mobil carry, kendaraannya ya, mobil carry yang kendaraan umum. membawa dia pulang. Nah, di sana juga saya sempat cek-cekan lah. Nah, Ya, yang kan saya belum dikasih uang ya. Nah, anak sampai saya melawan harus lah, mendapatkan uang. sampai Nah, melawan. ya sampai melawan atau apalah. Nah, di sana saya mengambil batu besar, pikirnya kan Ya, saya di belakang kan sama ibunya, terus tasnya ditaruh di depan tempat sopir, supirnya ya, ya. Nah, terus mobil carry itu. sampai rumah di tempat kerjanya saya mengambil batu besar dan mengancam si supir biar Hmm. ya Kasih kasih tas ibu itu. karena seorang supirnya pun sudah menyerah, ditebani nah kan. Ah ya, besar rumbunya lah, enggak berani katanya. Jadinya eh, saya langsung mengambil tasnya dan di sana saya mengambil uang beberapa, nggak terhitung pokoknya yang sekepal tangan inilah. Ya, Terus saya jatuhkan uangnya. Saya merasa uang di kepala saya ini sedikit. sedikit. Wah, Nah, tas yang saya saya buang itu lagi saya mau ambil dan ah, menambah uang yang di kepala saya ini. hmm. Nah, di sana Saling tarik saya sama menarik, ibu apa namanya? Lari dalam keadaan saling lari. lari. Ya, saling kejar gitu. Saling kejar untuk mengambil tasnya kan. Ya, Nah, di saat itu dia baru ibu saya lari 2 kali langsung terjatuh. Nah, di sana terus saya yang mendapatkan tasnya kembali kan. Nah, hmm. lagi saya tambah uang di kepala saya, hitung-hitung sekitar 1.200.000 lebih lah. Nah, yang 1 jutanya saya pakai main judi online, yang 200-nya saya pakai beli narkoba waktu saya Oh, ingat. Nah, terus di waktu sekarang saya ini pertama kali saya
diajak zikir di pondok pesantren ini ter, ter apa namanya Terbayang terbayang atau dan teringat. teringatlah itu waktu itu. Nah makanya saya sampai penyesalan saya sampai apa namanya meneteskan air mata malah. Oh ya Allah. Nah, penyesalan yang tiada tiada terkira pun tiada caranya udah penyesalan yang Ya. pokoknya ya. Sekarang bagaimana sikap ibunya setelah kamu taubat? Setelah Fikri bertobat, setelah ditahu berada di sini, ya di Jabal Nur, itu bagaimana? Mungkin pemirsa atau siapapun lah yang melihat video ini pastilah tahu tahu apa siapa apa namanya hati seorang ibu kan. Hati seorang ibu nggak pernah gimana pun jeleknya seorang anak nggak pernah nggak bakalan juga dibuang yang namanya anak dengan hati seorang ibu itu. Ya, sayangnya itu Ya seorang ibu. saking sayang, saking cintanya sama anaknya, nggak Betul. mungkin gimana pun Tidak ada. jeleknya, Ya, gimana pun bagusnya. ya, Itulah hati seorang ibu. betul. Memang seorang ibu itu sejahat apapun anaknya, kalau kita kembali kepada seorang ibu, maka dia akan menerima kita dengan lapang dada, bahkan memeluk kita. Walaupun itu jahat seorang anaknya, itulah luar biasanya seorang ibu. Dia itu memiliki rahim, ya. Rahim artinya kasih sayang. Itulah seorang ibu. Nah, ini juga lah yang dialami oleh Muhammad Sukriyanto ini. Jadi begitu kejam kehidupannya, begitu apa namanya gelap kehidupannya selama beberapa tahun, tetapi ibunya tetap menerimanya sebagai anaknya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ini mungkin ada pesan dari Mas Sukri kepada apa namanya? Pada anak-anak muda, ya, atau teman-teman selingkungan kampungan saya, ya, marilah kita sudahi jalan yang membuat kita tersesat. Mari kita sama-sama kembali ke Tuhan. Jalan yang membuat kita tenang, walaupun tidak punya uang, tetap tenang. mantap. Walaupun tidak punya harta benda, tetap tenang. Iya, luar biasa. Ya, Dari saya ya. mungkin ada Mas Jikrin, ada tambah? Oh ya, ya. Jadi itu tadi kita bincang-bincang ngopi, tapi tidak ada kopinya. Kebetulan Bang Sukri ini beliau sedang berpuasa, ya. Ini alhamdulillah sedang puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ini bulan Syaban belum Ramadan ya. Ini juga termasuk ini ya, ini sedang puasa bulan Syaban. Ya, kebetulan Ayyamul Bid, puasa mutih. Ya. Ya. Selanjutnya selain itu juga ini kita di Darul Hikam. Ini karya pemaja-pemaja ini, pemuda akhir zaman. Ya. Ya, ada ini minyak wangi yang disukai oleh Rasulullah, itu minyak wangi kasturi, ya. Itu silakan dibuka hadisnya, riwayat Imam Ahmad atau Imam An-Nasai tentang kasturi yang disukai oleh Rasul. Nah, ini apa namanya parfum atau minyak wangi ini sudah kita ruqyah bersama-sama dengan apa santri-santri kita yang di sini di Jabal Nur, ya. Ini dengan sholawat, zikir, dan ayat-ayat asyifa, ayat ruqyah yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk Mas Sukriyanto ini sudah bisa meruqyah, ya. Sudah alhamdulillah, sudah berzikir, sudah bersolawat. Nah, silakan nanti kalau yang berminat hubungi, ya. Ini untuk membantu warga kita atau masyarakat kita atau membantu umat yang mungkin terganggu dengan penyakit ain, penyakit jin dan lain sebagainya, penyakit sihir, ya, atau yang ingin khusyuk beribadah.
silakan hubungi ya nomor di bawah ini. Nah, ya, ini pemuda akhir zaman, bertahan bertuhan. La ilaha Allah.